Nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat presentasi melalui video record ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Pak Ade Mursalin, SEMM. Adapun materi yang akan dibahas yaitu masalah penugasan. Pada pendahuluannya, masalah penugasan, yaitu masalah pemrograman linier khusus. Masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas, assigne atas dasar satu-satu atau one-to-one basis. Jumlah assignment sama dengan jumlah assigne bila tidak harus ditambahkan demi assignment per assigne atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assigne dalam menyelesaikan assignment. Yang berikutnya, masalah bisa minimisasi atau maksimisasi. Tujuannya untuk menjadwalkan setiap assigne pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugiannya berupa biaya dan waktu, sedangkan keuntungannya berupa pendapatan, laba, nilai, kemenangan. Dan umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Jadi, metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama D. Konik. Jadi, sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Dalam praktik sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Jadi dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Adapun untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya, maka perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan min M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau min M tersebut. Di sini juga dijelaskan teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi yang pertama, penilaian situasi, yaitu untuk menghadapi pertanyaan seperti apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan, yaitu dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan,
yang didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan, yang pertama, penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik. Yang kedua, perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. Lingkungan situasi keputusan. Yang pertama, lingkungan eksternal, meliputi sosial, politik, budaya, alam, ekonomi, dan kuota. Yang kedua, lingkungan internal, yang meliputi mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Adapun teknik pengambilan keputusan, yang pertama, certainty, jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Yang kedua, risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Yang ketiga, uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Teknik pengambilan keputusan, konflik, jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainly, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambil keputusan tujuan analisis keputusan. Jadi, tujuan analisis keputusan yaitu untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Unsur-unsur dalam analisis keputusan, yang pertama, pernyataan keputusan. Yang kedua, sasaran bagi keputusan. Yang ketiga, alternatif atau pilihan. Yang keempat, konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Kumpulkan informasi yang relevan. Cari alternatif tindakan. Analisis alternatif yang feasible. Memilih alternatif yang terbaik. Dan laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Jadi, sekian presentasi melalui video record ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.